Tragedi letusan Gunung Tambora yang menggetarkan dunia hingga menelan korban setidaknya kurang lebih ratusan ribu orang. Yang awalnya suara gemuruh itu dianggap sebagai suara tembakan meriam. Pada pagi hari tanggal 6 April 1815, abu vulkanik mulai jatuh di Jawa Timur dengan suara gemuruh terdengar sampai tanggal 10 April. Yang mengakibatkan terjadinya tsunami besar menyerang pantai beberapa pulau di Indonesia. Seperti di Sanggar, tsunami terjadi di atas 4 meter pada pukul 10 malam. Tsunami setinggi 2 meter dilaporkan terjadi di Besuki, Jawa Timur sebelum tengah malam, dan tsunami setinggi 2 meter terjadi di Maluku. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alifanda YouTube channel. Ketika kita membahas tentang gunung berapi yang berstatus aktif, pastinya Indonesia akan masuk ke dalam daftar yang memiliki gunung berstatus aktif hingga saat ini ya guys. Salah satunya adalah Gunung Tambora, di mana gunung ini pernah meletus dengan kekuatan guncangan dahsyat yang berdampak luar biasa, bukan hanya dirasakan di Indonesia, melainkan di berbagai negara lain di dunia. Letusan Gunung Tambora ini masuk ke dalam sejarah dengan letusan gunung berapi yang paling dahsyat di dunia. Tragedi letusan Gunung Tambora yang menggetarkan dunia hingga menelan korban setidaknya kurang lebih ratusan ribu orang. Letusan gunung ini dimulai pada tanggal 10 April tahun 1815 hingga 3 bulan berturut-turut, sampai pada akhirnya tanggal 15 Juli tahun 1815. Disitulah puncak letusan Gunung Tambora ini terjadi. Letusan Gunung Tambora dianggap salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah modern dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan indeks daya ledak vulkanik skala 7. Beberapa ahli peneliti percaya letusan itu berdampak pada berkurangnya suhu global dan pendinginan global, atau biasa disebut tahun tanpa musim panas, yang menyebabkan kegagalan panen di seluruh dunia pada tahun berikutnya. Letusan Gunung Tambora 4 kali lebih kuat daripada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Selama beberapa abad sebelum tahun 1815, Gunung Tambora mengalami ketidakaktifan, dikenal dengan nama Gunung Berapi Tidur, yang merupakan hasil dari pendinginan hidrous magma di dalam yang tertutup. 3 tahun sebelum kejadian, tepatnya pada tahun 1812, kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan hitam. Pada tanggal 5 April tahun 1815, letusan terjadi, diikuti dengan suara gemuruh yang terdengar di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Makassar, Sulawesi Selatan yang berjarak 380 km dari Gunung Tambora, Jakarta di Pulau Jawa dengan berjarak 1260 km dari Pegunungan Tambora, Ternate di Maluku berjarak 1400 km dari Pegunungan Tambora. Suara gemuruh ini terdengar sampai ke Pulau Sumatera pada tanggal 10 dan 11 April tahun 1815 yang berjarak 2600 km dari Pegunungan Tambora. Yang awalnya suara gemuruh itu dianggap sebagai suara tembakan meriam. Pada pagi hari tanggal 6 April 1815, abu vulkanik mulai jatuh di Jawa Timur dengan suara gemuruh terdengar sampai tanggal 10 April. Pada pukul 7 malam, tanggal 10 April di tahun tersebut, letusan gunung ini semakin kuat. 3 lajur api terpancar dan bergabung. Seluruh pegunungan berubah menjadi aliran besar api. Batuan apung dengan diameter 20 cm mulai menghujani pada pukul 8 malam. Diikuti dengan abu vulkanik sekitar pukul 9 malam. Aliran piroklastik panas mengalir turun menuju laut di seluruh sisi semenanjung, memusnahkan desa Tambora.
Ledakan besar terdengar sampai sore tanggal 11 April. Abu menyebar sampai Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Bau nitrat tercium di Batavia, dan hujan besar yang disertai dengan abu tefrit jatuh di mana-mana. Akhirnya reda antara tanggal 11 dan 17 April 1815. 4 tahun setelah letusan Gunung Tambora, gempa susulan dilaporkan terjadi pada bulan Agustus tahun 1819 yang mengakibatkan terjadinya tsunami besar menyerang pantai beberapa pulau di Indonesia. Seperti di Sanggar, tsunami terjadi di atas 4 meter pada pukul 10 malam. Tsunami setinggi 2 meter dilaporkan terjadi di Besuki, Jawa Timur sebelum tengah malam, dan tsunami setinggi 2 meter terjadi di Maluku. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 mengeluarkan sulfur ke stratosfer, menyebabkan penyimpangan iklim global yang berpengaruh terhadap negara lain, dan dianggap sebagai dekade terdingin dalam rekor sebagai hasil dari letusan Tambora tahun 1815. Perubahan temperatur permukaan selama musim panas tahun 1816 hingga tahun 1818 sebesar minus 0,51 derajat Celcius hingga minus 0,29 derajat Celcius. Dan juga musim panas yang lebih dingin, bagian dari Eropa mengalami badai salju yang lebih deras. Perubahan iklim pada saat itu disalahkan sebagai penyebab wabah tifus di Eropa Tenggara dan Laut Tengah bagian timur di antara tahun 1816 hingga tahun 1819. Banyak ternak yang meninggal di New England selama musim dingin tahun 1817. Suhu udara yang dingin dan hujan besar menyebabkan gagal panen di Kepulauan Britania. Keluarga-keluarga di Wales mengungsi dan mengemis untuk makanan. Kelaparan merata di Irlandia Utara dan Barat Daya karena gandum, heifer, dan kentang mengalami gagal panen. Krisis terjadi di Jerman, harga makanan naik dengan tajam. Akibat kenaikan harga yang tidak diketahui menyebabkan terjadinya demonstrasi di depan pasar dan toko roti yang diikuti dengan kerusuhan. Pembakaran rumah dan perampokan yang terjadi di banyak kota-kota di Eropa. Ini adalah kelaparan terburuk yang pernah terjadi pada abad ke-19. Oke guys, itulah video pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan informasi yang saya sampaikan pada video ini. Harap kalian luruskan atau masukkan pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.